Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Bagonta dari kelas 8E, absen satu, akan mempresentasikan rangkuman informatika bab 1. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini. Oke. Tujuan pembelajaran pada bab ini karena akan diajak merefleksikan kembali materi mata pelajaran informatika kelas 8, kelas 7 maksudnya, dan dapat mendapatkan gambaran umum mengenai materi yang akan kalian pelajari pada mata pelajaran informatika kelas 8. A. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Semua pelajaran dalam kurikulum Indonesia ditunjukkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Apa definisi profil pelajar Pancasila? Rumusan profil pelajar Pancasila adalah pelajar merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini membuat 3 kata kunci sepanjang hayat. Kompetensi global, pengamalan nilai profil tersebut dinyatakan dalam 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. B. Cara belajar informatika. Semua pelajaran dalam kurikulum Indonesia ditunjukkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Apa definisi profil pelajar Pancasila? Rumusan profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini membuat 3 kata kunci: pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Profil tersebut dinyatakan dalam 6 dimensi, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Materi tentang konsep informatika. 1. Materi tentang konsep informatika. Untuk mempelajari suatu materi yang membuat konsep informatika, ada 2 cara yang ditawarkan. A. Pertama, kalian menyimak dan pelajarin dulu mengenai materi yang dibahas dari bacaan atau media lain. Terus, kalian berlatih dengan aktivitas tertentu. Berlatih itu penting untuk lebih memahami konsep. B. Kedua, kalian belajar mandiri, yaitu kalian diajak untuk mengeksplorasi, beraktivitas terlebih dahulu dengan harapan bahwa urutan langkah kegiatan yang dilakukan akan menuntun kalian untuk memahami materi yang sebenarnya sedang kalian pelajari dengan beraktivitas. Dengan cara ini, diharapkan kalian tidak hanya menjadi pelaku aktivitas, tetapi juga beraktivitas sambil berpikir merajut pengetahuan di balik aktivitas tersebut. Konsep yang ada di balik aktivitas tersebut dapat kalian refleksikan, dihubungkan dengan konsep sebelumnya, dipraktikkan, dan kelak akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hakikat dari belajar.
Tiga, aktivitas yang dirancang pada setiap bab. Lakukan aktivitas yang dirancang langkah demi langkah, cara seksama dan tidak terburu-buru. Melalui rangkaian tahapan aktivitas yang diberikan secara sistematis dalam buku ini, kalian sebenarnya sedang dituntun untuk melakukan refleksi, memaknai dan merajut konsep informatika yang utuh berdasarkan elemen-elemen informatika yang yang menjadi fokus. Jadi aktivitas tersebut dirancang bukan hanya sebagai kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan oleh olah pikir. Beberapa kegiatan disebut sebagai starter. Untuk kegiatan memulai ini penting karena akan membuka pintu untuk mendalami konsep dan akan diminta untuk menyelesaikan masalah yang diberikan tanpa menggunakan bantuan komputer atau alat apapun. Misalnya menghitung atau melakukan langkah-langkah program komputer secara manual. Setelah itu, kalian diminta untuk mengimplementasikan perhitungan tersebut di komputer. Dengan demikian, kalian kelihatan pada dasarnya adalah hal yang tidak ajaib, melainkan didasari dengan kemampuan kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan hari-hari. Apa yang dilakukan oleh komputer harus diperiksa kebenarannya, diuji oleh manusia. Oke. Kalau manusianya tidak paham perhitungan, bagaimana ia memindahkan cara komputasi tersebut ke mesin? Bedanya adalah bahwa komputer dapat melakukan perhitungan dengan data lebih banyak dalam waktu lebih cepat. Namun, untuk meyakinkan bahwa rumus atau algoritma benar, harus dicoba dulu oleh manusia. Dengan kasus kecil, beberapa aktivitas akan dilakukan secara pairing, berpasangan, atau dalam kelompok kerja. Seperti yang sudah dipraktikkan di kelas 7. Berpasangan atau bekerja kelompok bukan hanya sekedar berbagai pekerjaan, tetapi perlu untuk saling menguji pendapat dan ide. Serta memperkaya pemikiran satu sama lain. 4. Pentingnya refleksi, memaknai, dan mengoneksikan pengalaman. Setelah mempelajari materi-materi yang diberikan, hendaknya kalian melakukan pengendapan materi dan melakukan koneksi dengan materi yang pernah dipelajari, bahkan bukan hanya materi pelajaran informatika. Pengendapan dan mengoneksikan materi ini dapat dilakukan melalui ulasan kembali mengenai apa yang sudah kalian pelajari. Menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif yang membantu kalian menemukan kesimpulan. Ajakan untuk merenungkan sesuatu berkaitan dengan materi atau memimpinkan suatu tindakan atau produk untuk masa depan. 5. Pentingnya minat dan membutuhkan berinteraksi lewat perangkat TIK. Untuk itu, belajar informatika sangat penting agar dapat tidak sekadar menjadi computationally literate, tetapi juga ikut menciptakan computational artifact, perangkat keras
perangkat lunak, karya TIK kreatif buatan bangsa Indonesia. Bukan hanya menjadi pengguna TIK saja. Oke. C. Kilas balik mata pelajaran informatika kelas 7. Dalam mata pelajaran informatika kelas 7, kalian mempelajari semua elemen informatika berikut ini adalah gambaran umum mengenai materi yang telah kalian pelajari. Pada bab berpikir komputasional BK, kalian telah belajar menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang dalamnya terdapat aspek informatika, khususnya algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data, list, dan representasi data. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi TIK, kalian telah belajar mengenai pembuatan karya digital, berkomunikasi via surel, dan menggunakan maaf, saya ini ketika kepencet. Oke, lanjut. Oke, 3. Pada bab sistem komputer SK kalian belajar mengenai definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi, sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Menyelesaikan sehari-hari yang di dalamnya terdapat aspek informatika, khususnya algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data list, dan representasi data. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi, kalian telah belajar mengenai sebuah pembuatan karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan peramban untuk mencari, maaf ada kendala. Oke, lanjut ya, maaf. 5. Pada bab analisis data AD, kalian belajar tentang pengelolaan penyajian dan data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Jika toolsnya tersedia, kalian telah merasakan betapa praktisnya mengolah dan memvisualisasi data dengan menggunakan aplikasi. Visualisasi menjadi lebih menarik dan memudahkan analisis interpretasi data, bukan? 6. Pada bab algoritma dan pemrograman AP, kalian belajar membuat karya kreatif yang diprogram dengan menyusun dan berangkat blok-blok visual. Ini ibaratnya kalian bermain Lego untuk menyusun suatu karya, tetapi bedanya adalah bahwa karya berupa program dapat dieksekusi sesuai urutan yang diperintah. Entah programnya sehingga menjadi karya yang interaktif. 8. Ya, 7. Pada bab dampak sosial DSI, kalian belajar mengenai sejarah perkembangan peranan dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan lebih berhati-hati menetapkan aspek positif serta menghindari dampak negatif, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk teman-teman. 8. Bab
pada bab praktis lintas bidang PLB, kalian juga belajar bekerja dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan kalian pelajari pada bab ini. Oke? Dek, apa yang kalian pelajari di kelas 8? Aktivitas informatika kelas 8 juga dirancang untuk lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah dikuasai di kelas 7. Berikut adalah gambaran umum yang akan kalian pelajari pada kelas 8 ini. Pada bab berpikir komputasional, BK, kalian akan belajar mengenai fungsi algoritma kasus yang lebih kompleks, representasi data, khususnya mengenai himpunan logika dan representasi bilangan dan struktur data snack, tumpukan, latihan berpikir komputasional melalui kasus yang disajikan dalam buku. Diharapkan membentuk pola pikir untuk penyelesaian persoalan. Ya, solusinya efektif dan optimal sama dengan kelas 7. Tetapi untuk persoalan yang lebih kompleks dibandingkan dengan kelas 7 dan contohnya bahasanya adalah persoalan terkait konsep komputasi dan representasi data. Oke. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi TK, kalian akan memanfaatkan aplikasi pengolah data, pengolah lembar kerja dan representasi untuk mengintegrasikan konten setiap aplikasi, menghasilkan dokumen yang lebih kompleks. Dan itu kalian akan belajar untuk merangkum bacaan digital karena teknik membaca digital berbeda dengan membaca bahan cetak. Kemampuan membaca bacaan digital sangat diperlukan di abad ke-21 karena akan lebih banyak banyak bacaan digital ketimbang bahan bacaan cetak. Kalian akan diberi ide untuk memanfaatkan laboratorium virtual yang saat ini banyak tersedia dengan sajian menarik sehingga dapat menjadi inspirasi melakukan percobaan yang sulit di laboratorium. Apa yang akan kalian pelajari di kelas 8? Part 2. Pada bab sistem komputer, kalian akan belajar mengenai fungsi sistem komputer, gerbang logika pada CPU, dan pengamatan memori. Jika di kelas 7 kalian hanya memandang komputer dari tampak luar, di kelas 8 kalian akan masuk ke dalam komputer. Saran komputer yang tidak pada bab ringan komputer dan internet JKI, kalian akan belajar mengenai teknologi komunikasi pada telepon seluler, jaringan lokal dan internet, proteksi data di internet, serta routing pada jaringan komputer. 5. Pada bab analisis data AD, kalian akan belajar lebih dalam dibandingkan dengan kelas 7, pengalaman data, pencarian data, peringkasan data, dan visualisasi data. 6. Pada bab algoritma dan pemrograman AP, kalian akan belajar pemrograman menggunakan dua bahasa pemrograman visual, yaitu Scratch dan Blockly. Mengapa harus kenal dua bahasa pemrograman? Karena bahasa pemrograman itu hanya digunakan untuk coding. Konsep pemrograman yang sama dapat diimplementasi dalam bahasa pemrograman yang berbeda dalam kehidupan. Kita tidak bisa hidup hanya dengan satu bahasa, bukan? Misalnya, kalian minimal belajar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Selain itu, jika fasilitas di sekolah memungkinkan kalian dapat belajar pemrograman dengan menggunakan robot kecil, yaitu Ozobot.
apa yang kalian belajarkan dalam kelas 8 part 3. 7. Pada bab dampak sosial informatika DSI, kalian akan belajar mengenai media sosial, cyberbullying, pengkajian informatika secara kritis, apa yang baik-baik yang menjadi dasar kalian berperilaku dunia maya, apa buruk, membahayakan diri, atau bahkan kurang baik di media sosial. Sebaik kalian hindari modul DSI, kasus-kasus yang dapat menjadi bahan renungan dalam menentukan sikap, berkreasi, dan perilaku di dunia maya. 8. Pada bab pelantik lintas PLB, kalian juga belajar bekerja sama dalam kelompok bergotong royong untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian pelajari pada bab-bab lain. Saran, jangan khawatir. Kalau belum memahami pelajaran penjelasan di atas, kalian akan mendalami setiap bab dengan cara belajar yang sudah dijelaskan pada bagian. Yang penting, ayo, bagian A. Yang penting, ayo, temukan minat belajar dan motivasi agar belajar menjadi lebih menyenangkan. The end. Saya Abi Bagawanta. Maaf jika saya ini punya kendala WiFi atau apa. Terima kasih untuk melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.